Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Evi Patia Sinamarten, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini, Tuhan boleh menghadirkan kami hari yang baru dengan kekuatan dan kesehatan baru. Bapa yang di sorga, sebelum kami melangkah lebih jauh, memasuki kehidupan di hari baru ini, kami akan baca dan renungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang sedia untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirobohkan Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dipertahankannya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, setiap orang pada dasarnya menginginkan, merindukan masa depannya dalam keadaan baik, berhasil, beruntung, menyenangkan. Namun, tidak semua orang dapat mewujudkan apa yang diingini dan diharapkannya itu. Pada pagi hari ini, penulis kitab Amsal mau mengajarkan kepada kita jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Kata jalan dalam pembacaan ini mau menjelaskan bukan jalan biasa, tetapi jalan yang lurus, jalan yang mulus, jalan yang mudah dilewati oleh orang yang mau mencapai tujuannya. Lalu ketika dikatakan di dalam ayat 24 ini, orang berakal budi mau diartikan atau dimaksudkan sebagai orang yang bijaksana, orang yang selalu mempertimbangkan setiap kata-kata dan tindakan yang dilakukannya. Orang bijaksana, orang yang baik, orang yang melakukan itu akan membawa dia menuju ke atas. Yang dimaksudkan ke atas adalah keadaan situasi yang menyenangkan, berhasil, damai dan membawa sukacita. Dan orang yang seperti ini dihindarkan dari dunia orang mati di bawah. Dunia orang mati di bawah mau digambarkan sebagai kesulitan dalam kehidupan. Di dalam ayatnya yang ke-25, penulis Amsal mempertentangkan kehidupan orang berakal budi dengan orang yang congkak. Kalau orang yang berakal budi tadi, jalan hidupnya menuju ke atas, keberhasilan, kesukacitaan, kedamaian. Sebaliknya orang congkak, orang itu akan dirobohkan Tuhan. Orang congkak yang dimaksudkan adalah orang yang punya kekuasaan, tetapi memanfaatkan kekuasaannya untuk diri sendiri. Orang yang congkak, orang yang kejam, orang yang suka merampas kepemilikan orang lain. Tuhan tidak berkenan
terhadap orang yang congkak, Tuhan akan merobohkan. Sebaliknya dikatakan seorang janda batas tanahnya dipertahankan. Seorang janda mewakili orang yang dianggap lemah, orang yang tidak punya kekuasaan. Di dalam masyarakat Israel kuno, seorang janda itu dianggap lemah karena dia tidak punya suami, tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai saudara laki-laki yang cukup umur, yang bisa melindunginya, yang bisa membelanya dari tekanan-tekanan yang ada, termasuk di dalamnya, di dalam memiliki tanah warisan. Tanah warisan bagi seorang janda dianggap sesuatu yang sangat bernilai untuk kehidupannya maupun kehidupan anak-anaknya. Tetapi tanah itu bisa dirampas karena orang bisa menggeser batas tanah melewati apa yang dimilikinya. Tuhan memperhatikan semua itu, dan dalam hal ini Tuhan membela kehidupan orang yang lemah, yakni disimbolkan dengan seorang janda. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memperhatikan orang yang lemah, dan Tuhan membela hak mereka dengan mempertahankan apa yang menjadi milik dari seorang yang lemah. Sahabat GPIB dimanapun berada yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hidup kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Pagi ini kitab Amsal mau mengajarkan kepada kita, mau hidup menjadi orang yang berakal budi atau mau menjadi orang yang congkak. Yang pasti, Tuhan tidak berkenan kepada hidup orang yang congkak, orang yang kejam, orang yang mengambil merampas milik orang lain yang bukan miliknya. Tuhan tidak berkenan. Di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Tuhan akan merobohkan orang congkak. Sebaliknya orang yang berakal budi, orang yang berhikmat, orang yang mendatangkan kebaikan yang dari Tuhan, harus diingat, harus dipahami bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang punya tugas dan tanggung jawab untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki, untuk kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita memilih menjadi orang-orang yang berakal budi, orang yang berhikmat, orang yang mengeluarkan perkataan dan melakukan dalam tindakan-tindakan yang senantiasa dipertimbangkan dengan baik. Biarlah kita memilih menjadi orang yang berakal budi, yang bijaksana, dengan menyadari bahwa dalam akal budi dan kebijaksanaan itu Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alat dalam tangannya. Sehingga kita pun mengulurkan tangan untuk mereka yang berada dalam kelemahan, mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyaksikan bahwa Allah peduli dan mengasihi mereka yang lemah. Tuhan mau mengangkat, Tuhan mau memampukan mereka supaya mereka pun dapat berjalan dalam kehidupan ini. Melewati siapa? Melewati atau melalui kita, anak-anak Tuhan yang akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, teristimewa mereka yang membutuhkannya. Sahabat GPIB dimanapun berada, marilah kita menjalani kehidupan di hari ini menjadi alat dalam tangan Tuhan, membawa kepedulian dan cinta kasih Allah, membawa keselamatan Allah kepada semua mereka yang membutuhkannya, kepada mereka yang lemah. Kita mengulurkan tangan untuk mengangkat,
memampukan mereka, memberdayakan mereka, sehingga mereka pun boleh merasakan bahwa dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, Tuhan mengasihi, Tuhan peduli, dan Tuhan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Biarlah kita memasuki hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan memampukan diri untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk juga peduli dan mengasihi mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan di hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami menjadi orang yang berakal budi, bijaksana, untuk kami menjadikan diri kami alat dalam tangan Tuhan. Menyampaikan cinta kasih dan kepedulian Tuhan kepada sesama kami yang membutuhkannya, teristimewa mereka yang lemah. Biarlah Tuhan, kami tidak menjadi congkak dan sombong, tapi kuasailah hati dan pikiran kami, kuasai kehidupan kami, untuk kami yang dalam keterbatasan dan kelemahan ini, tapi dimampukan Tuhan untuk mengulurkan tangan, melihat mereka, menopang mereka, menolong mereka, sehingga kehidupan mereka yang berada dalam kelemahan pun menjadi dikuatkan oleh Tuhan dan boleh melihat hari yang dilalui pun penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Bapa yang di sorga, kami mau menyerahkan kehidupan yang akan kami lalui di sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apapun yang diperhadapkan kepada kami, yang menjadi pengalaman hidup kami di hari ini, Tuhan jangan pernah tinggalkan kami, bersamalah dengan kami, sehingga kami dapat melalui hari ini hanya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk sahabat GPIB dimanapun berada, sertai mereka ya Tuhan, supaya hidup mereka pun semakin memuliakan nama Tuhan. Bapa, ampunilah dosa dan salah kami, dan kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih sudah bersama dalam program Morning Call GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.